universitas di Kota Padang. Pastinya itu di kawasan Lubuk Lintah. Pas azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriak lagi Pak, yang 17 tadi. Serentak Pak, merinding gua. Si sepuh ngomong ini, untung kalian nggak ada yang mati. Selamat malam teman-teman. Subscribe ya. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya, kaku banget bro. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tetap di Jendela Malam. Awas, jangan dibuka. Bos Oki. Ya, Weh, apa Pak Supan. kabar, Bos? Baik. Ini episode keberapa? Kita nggak tahu kayaknya kapan ya. Setidaknya ini ceritanya bakalan menarik karena semalam itu aku ngobrol sama Oki, dia bilang ada 30 orang kesurupan. Lah ini nih teman-teman semuanya. Kayaknya kalian harus jangan dengerin sendirian ya. Harus Kenapa tuh? Kenapa tuh? Enggak, karena semalam gue dengernya kayak Nggak, sebenarnya kita ceritain ini harus berangkat dari sebuah background story dulu. Gimana? Background story-nya begini, banyak orang di luar sana ya, banyak orang yang beranggapan bahwa di dunia ini kita itu hidup nggak sendirian. Kita itu hidup berdampingan, nggak cuman dengan sesama manusia. Oke. Artinya ada satu entitas lain yang diciptakan Tuhan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun siapapun Tuhannya, untuk hidup berdampingan dengan kita. Namun sayangnya pendamping kita ini itu kerap tidak kasat mata. Nah, bagi sebagian orang itu dianggap tabu, bagi sebagian orang itu dianggap nggak masuk akal atau cuma sebatas mitos. Oke, siap. Tapi sebenarnya, Iya. gua dulu adalah orang yang hidup. Gue dulu tuh orang yang sangat rasional banget, sampai kemudian di sekitar tahun 2013 ya, gue lupa bulannya, ada sebuah kejadian yang itu merubah cara pandang gue terhadap alam ya, alam semesta maksudnya. Dulu itu gue kuliah di salah satu universitas di Kota Padang. Gua nggak usah sebut nama kampusnya, atau kalau mau nyebut inisialnya I. Nah, tuh, bagi teman-teman yang orang Padang ataupun orang Sumatera Barat pasti tahu tuh kampus apa. Inisialnya I, lokasinya itu di kawasan Lubuk Lintah. Udah tahu dong. Oke. Teman-teman tahu. Kasih tahu dong. Nah, 2013 kejadian itu bisa gue bilang benar-benar ngerubah pemahaman gua soal dunia lain tadi. Dunia yang diisi oleh orang-orang yang tidak kasat mata, yang sengaja ditempatkan oleh Allah atau Tuhan ke alam semesta ini berdampingan dengan kita. Oke. Kejadian itu begini. 2013 itu, gua kebetulan menjabat sebagai salah satu bidang di Senat Fakultas. Senat Fakultas itu sama kayak BEM gitu Pak, Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi cakupannya fakultas. Saat itu kita lagi ngadain namanya KBM, Kemah Bakti Mahasiswa. Kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa itu ditujukan untuk mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Jadi kalau lu kuliah, ya kan, baru kuliah, terus pasti tuh ada kegiatan-kegiatan pengenalan sebenarnya, tapi digelarnya di luar kampus, bukan di dalam kampus. Nah, sampailah saat itu kita dengan teman-teman Senat, dengan teman-teman yang seangkatan gua bersepakat untuk ngadain acara itu di salah satu tempat, di salah satu kawasan di Kabupaten Solo. Kawasannya itu di pegunungan. Dibilang pegunungan nggak begitu tinggi, tapi kalau kita berdiri di lokasi itu kita bisa ngelihat Danau Singkarak sekeliling itu luas banget. Aku lewat itu pernah ya. Kalau lu pernah ke Padang pasti pernah lewat situ. Sekarang kawasan itu jadi lokasi wisata. Nah, gua nggak usah sebut namanya untuk menghargai masyarakat setempat ya.
Bagi teman-teman gua ataupun junior-junior gua Tapi, yang tapi. Emang kejadiannya di situ? di situ. Gue pernah lewat situ, Pak. Ya. Sumpah, Pak. Banyak banget cerita di situ. Oke, Ya. lanjut. Buat teman-teman gua, ya kan, buat teman-teman gua di kampus itu yang seangkatan sama gua di 2013 pasti tahu banget cerita ini. Termasuk junior-junior gua juga. Nah, Lanjut, Kek. Seru nih. di 2013 itu kita memilih satu tempat ada kayak tanah lapang di lereng bukit gitu. Wah, ini sambil ngopi ya? Ngopi dong. Sambil ngopi cerita horor tapi sambil ngopi ya. Di tanah lapang gitu. Pokoknya kalau kita dari sana, dari kawasan itu kita bisa ngelihat Danau Singkarak sekeliling. Indah banget lokasinya. Kita bawa sekitar 400 mahasiswa. 400 tambah kayak sekitar 50 orang lagi senior sama pengurus dan lain-lain gitu. Total 450. Pokoknya total saat itu kita berangkat ke lokasi pakai 7 bus. 7 bus menengah ya. Di atas ya elok tuh. Sampai di sana kita camping, namanya juga kemah bakti pasti camping ya, ada kemah. Camping, kita diriin tenda segala macam. Makan segala macam. Malam pertama nih Pak, malam pertama istirahat, aman tuh. Ya kan, aman. Hari kedua, masuk hari kedua, long story short ya, kita percepat aja. Di hari kedua, saat itu program kemah bakti mahasiswa berjalan dengan ya biasa-biasanya aja. Lancar lah ya. Nah, Iya. Sesuai inilah. Sampai suatu sore jelang maghrib ada teman gue namanya inisialnya M. Inisialnya M. Kalau ini sampai ke beranda lu pasti lu senyum-senyum sendiri. Begitu gue mention nama lu gitu loh. Inisialnya M datang nyamperin gue Pak. Dia ngomong gini, dia manggil gue Bung. Panggilan gue di kampus itu Bung. Bung, gue nggak tahu ya. Tapi ini lo boleh percaya boleh enggak. Gua merinding nih, mulai merinding nih gua nih. Gua tadi ngelihat cewek di pojokan. Gua pikir itu junior kita, katanya. Tapi tampaknya pucet. Dia jilbaban, pakai baju putih. Gua inget banget jilbabnya itu kayak warna gelap, baju putih, rok. Gua nggak begitu ingat dia pakai rok warna apa gitu. Dia berdiri di pojokan, senyum ke gua. Jam berapa itu? Sore, mau maghrib Pak. Maghribnya itu kalau di sana, kalau di Sumatera Barat ya maghrib itu rata-rata sekitar jam 6 deh gitu. Kalau azan maghribnya jam setengah 7, tapi dia ngomong ke gue itu sekitar jam 6. Dia ngomong gitu, udah. Gue tanggepin, udah mungkin lu cuman halusinasi. Lu masih rasional. Gue masih rasional, karena gue berpikir nggak mungkin lah gitu kan, masa yang gitu-gitu bisa dilihat gampang aja gitu. Karena gue sebelum berpikir gini Pak, orang-orang yang bisa ngelihat itu cuman halusinasi aja. Orang-orang yang bisa ngelihat sosok pemikiran gue ya, menurut gue ya gitu loh. Maghrib kita semua sholat maghrib. Ya kan, ada yang sholat jemaah di lapangan, ada yang ke masjid segala macam gitu. Malamnya setelah makan malam, datang lagi teman gua, inisialnya H. Dia ngomong, tumben ya, Bung, di tempat-tempat begini nggak ada yang kerasukan. Dia ngomong gitu, nggak tahu. Gua tiba-tiba, lu kok tiba-tiba ngomong gitu sih? Ya, aneh lah. Aneh lah, yuk, lu ngapain sih gitu? Ini kita bukan di kota, ini di hutan loh bos gitu kan. Iya, gue penasaran aja, kok nggak ada yang kerasukan, tumben gitu kan. Apa karena ilmu kita terlalu kuat ya? Katanya dia nih, si H ini nih, si bangsat ini nih gitu loh. 10 menit kemudian setelah dia ngomong, teriak tuh. Junior gue, satu orang junior gue cewek. Teriak. Dia ngomong nggak jelas. Dia nangis, ngomong nggak jelas, kejang-kejang. Gua nyeletuk, tuh kan, baru aja gue bilang, lu sih ngomong-ngomong nanyain kerasukan, beneran ada yang kerasukan. Satu orang, udah tuh kita kerubunin yang satu orang. Sampai ada teman-teman gua yang kayak berlagak jadi dukun, berlagak punya kemampuan gaib buat bisa ngeluarin, bla 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 bla. Gue ketawain segala macam, lu ngapain sih gitu kan. Udah paling dia pura-pura itu ya kan. Gue masih dalam posisi gak percaya Pak. Benar-benar kayak yang, masa sih ada orang kerasukan? Gue beranggapan kerasukan itu sebuah fenomena yang
menurut gua nggak masuk akal aja gitu. Nggak masuk akal, benar-benar nggak masuk akal. Menurut gua saat itu ya. Iya. Emang banyak sih ya orang yang rasional masih mikir kayak gitu. Iya. Gitu. Nah, saat kita lagi sibuk nih ngurusin satu orang yang kerasukan teriak-teriak gak jelas, di pojokan satu lagi, di pojokan sana nih gitu. Kawasannya itu kayak lu bayangin lapangan segede lapangan mini soccer nih. Oke. Lapangan mini soccer kita kelilingin pakai tenda-tenda, ada tenda dum, ada tenda ukuran ya berbagai macam ukuran. Di tengah itu api unggun ya kan. Kalau 400 mahasiswa. Iya, jadi katakan di pojok sini yang kerusakan di pojok sini, saat kita lagi sibuk di pojok sini, tiba-tiba di pojok sini juga teriak. Cowok. Oke. Wah. Ini apa? Gua masih mikir rasional nih. Di saat itu gua masih mencoba untuk rasional. Serius gitu. Kalau gua nggak tahu dah. Iya, terus. Ya kan? Mencoba untuk rasional karena gue berpikir ini si boleh ngomong kasar gak sih ini? Gak apa-apa. Si Aji nih paling nih cuman ke-trigger sama si cewek karena dia pengen perhatian, makanya dia pura-pura kerasukan. Anjir, lu mikir kayak gitu? Gue mikir gitu, segoblok itu gitu loh. Karena gue berpikir ya balik lagi orang-orang kerasukan itu gak ada yang benar-benar kerasukan itu gak ada menurut gue. Itu menurut gue di pandangan gue ya gitu. Udah tuh pecah fokus, nggak nyampe setengah jam pak, serentak 15 orang langsung. Setelah si cowok nih nggak nyampe setengah jam, 20 menit setelahnya lah 15 orang serentak kerasukan pak. Teriak semua, chaos tuh malam itu, chaos di tenda, hujan gerimis, kita pada panik semua. Warga datang, kenapa nih, ada apa nih gitu. Lagi gue sambil ngerokok ya. Ya, sikat. Ada apa nih gitu kan? Gua ngomong ke warga, gua tuh yang ngomong. Bang, ini teman-teman kita ada yang kerasukan kayaknya. Si warga nyetuk, kalian habis ngapain? Maksudnya pak, gitu kan? Maksudnya bang gitu kan? Kalian habis ngapain? Kok bisa kerasukan sebanyak ini? Pasti ada sesuatu nih yang kalian langgar nih, kata si pemuda ke si warga ke gua. Bang, kita pikirin itu nanti. Yang penting gimana caranya kita mengevakuasi mereka ini, mengamankan mereka ini supaya nggak sekeos ini gitu loh. Lu bayangin, area seluas lapangan mini soccer dikelilingin sama tenda, ada sekitar 17 sampai 18 orang yang kerasukan dalam satu waktu. Ada teriakan, ada tangisan, ada pokoknya ngalor ngidul gitu loh. Waktu itu gue masih mikir rasional. Gue mencoba untuk terus rasional. Gue mencoba. Iya, mencoba nih. Tapi kok perasaan lu udah. Tapi ada getar. Getarnya ada gitu kan. Getarnya ada. Tau gak lu? Gue nyeletuk ke teman-teman gue yang lain, ke si M nih. Oh ternyata kerasukan sama kayak muntah ya. Nular gitu. Oh ternyata kerasukan sama kayak nguap ya. Ya, nguap, muntah, dan apa itu kan menular ya. Menular ketika lu ngeliat orang muntah ataupun orang nguap, lu bisa ke-trigger juga gitu. Nguap sih kalau iya. Gua ngejokesnya kayak gitu. Temen-temen gua ketawa, lu bener-bener lu gitu. Ini kondisinya kita lagi nggak beres nih. Jokes lu ada-ada aja gitu kan. Ya mana tahu, gue bilang. Nah akhirnya bareng warga kita evakuasi tuh mahasiswa-mahasiswa yang kerasukan tadi. Total ada 18 orang ke masjid. Jarak antara lokasi Kemah Bakti itu ke masjid sekitar 50 meter, 20 sampai 50 meter. Kita pindahin, terap. Udah tuh sampai pagi tuh prosesnya pak. Sampai pagi karena situasi benar-benar chaos. Kita nggak tahu mau ngurusin yang mana dulu, karena nggak sama kayak orang kecelakaan ataupun korban-korban. Iya paham. Pasti ada yang kritis apa gimana. Kita keadaannya semua sama pak. Sama banget gitu loh. Kita bingung, jadi nggak duluan. Iya mana yang butuh penanganan cepat, kita nggak tahu gitu loh. Akhirnya kita berusaha ya mindahin gimana caranya 18 orang itu atau 17 orang itu sampai ke masjid. Tapi dalam kejadian itu yang 17 orang kesurupan serentak itu, yang seinget lo itu, yang masing-masing kesurupan tuh ngapain aja gitu? Teriakannya seperti apa? Teriakannya ada yang teriak gak jelas, gitu loh.
ada yang nangis, ada yang ketawa, gitu-gitu gitu loh. Terus ada yang ngerangkak, cowok tuh gue inget banget tuh. Gue lupa lagi namanya. Dia pakai peci karena kampus gue kampus Islam ya, ada pasti udah tahu tuh kampusnya apa. Kampus agama. Jadi ada mahasiswa pakai peci, baju koko gitu, ngerangkak pak. Gue mikir ini orang kan agamanya kuat, kok bisa kerasukan? Tapi dia ngerangkak pak, benar-benar ngerangkak kayak suara itu saya kayak binatang, kayak harimau, dan ngeluarin suara-suara yang kayak suara-suara mengeram, gitu-gitu gitu loh. Ini orang pura-pura apa beneran sih gitu loh. Tapi gue nggak mikirin itu dulu. Dievakuasi, ada yang ditandu, ada yang digendong. Bahkan teman gue si M tadi yang ngaku kalau ngelihat penampakan itu dia ngegendong cewek junior kita yang perempuan kerasukan, digendong bang, digendong itu lari ke masjid. Kita evakuasi itu ke masjid. Jam 2 malam, sekitar jam 2 malam, tiba-tiba situasi mereda pak. Jam berapa? Jam 2 malam di masjid tuh. Lama loh itu. Iya lama. Dari jam sekitar jam 7:30, 8 Iya, sampai jam 2 malam kita udah pindahin semua. Nggak cuma kerasukan, tapi yang aman-aman juga kita pindahin. Akhirnya lokasi camping itu, lokasi kemah itu kosong. Cuma ada beberapa temen gue yang packing tenda. Akhirnya kita mutusin buat packing tenda ya. Nggak ngelanjutin kemah malam itu juga gitu loh. Niatnya waktu itu mau dipindahin ke bawah, ke dekat pemukiman warga. Supaya lebih aman tujuannya gitu loh. Jadi ada beberapa teman-teman gue juga, pengurus-pengurus senat ataupun BEM fakultas itu yang packing, copot-copotin tenda, pindahin barang segitu-gitu gitu. Akhirnya proses kelar jam 2 gitu. Ada pejabat kampus datang. Ada pejabat kampus sekitar 3 orang datang, dapat kabar nggak tahu dari siapa. Dia datang ke lokasi itu 3 orang, nanyain ke gua, situasi gimana? Udah aman pak, jam 2 malam udah aman, udah tenang tuh, udah pada tidur tuh. Udah 400 orang loh pak, 400 orang di dalam masjid ada 2 lantai, yang kerasukan kita taruh di lantai 2, yang normal-normal kita pindahin ke bawah. Masih gini, itu kan 400, 417 yang kerasukan. Maksudnya 17 itu yang over kerasukannya atau cuma 17 aja yang kerasukan? Malam itu 17. Malam itu 17. Oke, ini. Nah tuh, Siap. gua karena ada situasi udah tenang, gua ngobrol sama warga, hahaha, ngopi. Gua nggak tidur tuh malam itu akhirnya. Nggak tidur sama teman-teman gua karena nggak kebagian tempat tidur juga, dan situasi juga ya nggak mungkin deh kita tidur gitu. Gue ngopi bla 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 bla, jam 4:30 ngaji pak, mau azan subuh kan ada yang ngaji dulu di masjid gitu, ngaji. Pas azan subuh, Allahu Akbar, teriak lagi pak, yang 17 tadi, serentak pak, nih merinding gue. Anjing, ini apa lagi sih gitu loh. Teriak semua, ditambah orang-orang lantai 1. Orang-orang yang awalnya nggak kerasukan, ikut kerasukan. Total sampai pagi ya, kalau gue hitung ya, total ada sekitar 32 orang. Total kerasukan. 17 yang di atas, sisanya di bawah. Sisa yang 17 di lantai 2 masjid, sisanya di lantai 1 masjid. Nah, suasana chaos lagi, benar-benar panik. Warga juga yang ada di situ nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai dari subuh tadi sampai siang, sekitar jam 12 siang, kita akhirnya mutusin buat, udah deh, kita stop aja kemahnya, kita pulang ke Padang, dari Kabupaten Solo ke Padang. Gua teleponin bus yang bawa kita ke lokasi itu, total ada 7 bus. Butuh waktu juga nunggunya karena jarak dari lokasi kemah itu ke Kota Padang sekitar 2,5 jam sampai 3 jam deh gitu. Jadi butuh waktu kan. Sambil nunggu bus itu kita berkutat tuh pak, ngurusin yang kerasukan. Masih kerasukan pak. Maksudnya gini, ada yang teriak, ada yang nanya, ada nggak maksudnya yang ada yang sempat ngomong? Ada yang sempat ngomong gitu loh. Ada yang ngomong tapi dia tuh kayak menyampaikan sesuatu. Iya itu maksud. Tapi nggak jelas pak.
nggak jelas gitu loh. Suaranya itu kayak lu kayak gimana ya? Kayak lu lagi mimpi tidur kayak orang basian, nggak jelas gimana sih gitu loh. Nggak jelas. Kata-kata yang dikeluarin juga nggak jelas. Jadi kita nggak tahu nih pesan apa yang mereka sampaikan saat itu. Ada apa gitu? Kok bisa sampai sekeos ini dan sebanyak ini yang kena kerasukan saat itu? Oke. Gue ingat waktu itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore bus datang. Kita di saat itu yang orang-orang kerasukan ini itu udah mulai tenang. Kita nggak tahu apakah dia udah sadar, benar-benar sadar atau belum. Karena beberapa orang yang kerasukan itu, Pak, gue ingat ada cewek tapi gue lupa namanya. Dia itu kayak sadar. Dia itu kayak normal biasa aja, tapi kayak air mukanya tuh kayak bukan dia gitu loh. Dia bisa ngobrol sama kita, bisa ngomong sama kita. Dia bahkan tahu nama gue. Si cewek itu gue lupa namanya. Kita anggap aja Anggi misalnya. Si Anggi ini tahu sama gue. Nama gue dia tahu. Tapi kayak pas gue ngomong sama dia, itu kayak bukan dia. Kayak aneh, matanya kosong. Kayak aneh, kosong. Nah kayak kalau ngobrol sama lu kan ada mimik, ada respon. Iya. Ini nggak datar aja, Pak. Lu lapar gak? Pernah Lapar bang. Mau makan? Boleh. Gitu aja. Boleh. Mau makan apa? Terserah abang aja. Gue mikir ini orang beneran udah, jinnya beneran udah keluar apa belum sih? Gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Nah, akhirnya karena udah tenang, kita menganggap situasi udah reda, tapi kita tetap mutusin buat balik Kota Padang. Jam 4 apa jam 5 kita berangkat. Udah naik bus semua, barang-barang udah packing semua, tetap naik bus, tetap. Nyampe di, kalau pernah ke Padang tahu Tugu Ayam nggak? Tahu. Tugu Ayam tahu kan? Tugu Ayam tahu aku. Sampai di Tugu Ayam, jago. ya malam tuh di kawasan Tugu Ayam itu, di sana itu ada satu rumah makan. Kalau kita dari Solok itu ada rumah makan di sebelah kanan, gue lupa namanya. Kita berhenti di sana makan malam. Makan malam, aman, ya kan? Pada saat mau balik, ada lagi yang kerasukan. Teriak, nangis. Waduh, ini kayak gue dengarnya kayak anjing, nggak kelar-kelar ini kerasukan gitu kan. Ini beneran kerasukan apa enggak sih gitu loh. Udah tuh, gue naik motor waktu itu, Pak. Gue nggak nebeng ke bus gitu loh. Gue naik motor, ngikutin bus itu dari belakang gitu kan. Ngeliatin dari belakang. Udah, yang kerasukan udah dibiarin aja karena kita udah pada capek semua. Udah lelah karena malamnya kurang tidur segala macam. Dibiarin gitu aja. Teriak dibiarin teriak aja. Akhirnya dia diam sendiri, nangis sendiri gitu-gitu gitu kan. Jalan tuh. Tiba-tiba gue inget banget, sebelum masuk kawasan Sitinjau Lawi dari Solok itu ya, ada satu bus yang tiba-tiba jalannya begini, Pak. Oleng, liuk-liuk gitu, nggak jelas. Ini kenapa? Bus itu pas di depan gua pakai motor nih. Gua pakai motor. Ini busnya ngapain sih? Ini bis rombongan itu. Bis rombongan. Okay. Kita udah jalan ke Padang, udah jalan balik mau balik ke kampus ya. Bis itu jalan begini, ngambil jalur orang lain. Gua akhirnya karena ngelihat situasi begitu, karena berbahaya ya, takut ada lawan dari depan, bagaimana tabrakan. Gua klakson panjang, ting, pakai motor gua salip itu bus, ya kan? Baru tuh bus itu balik lagi ke jalurnya. Udah, gua duluan, gua gasnya pokoknya gua gas turun duluan, sampai gua duluan di kampus sama 3 atau 4 orang teman gua. Kita ngebut ke bawah sampai ke Padang tuh, sampai kampus ya kan, nungguin bus nyampe. Nah begitu nyampe bus, gua datangin si sopir yang liuk tadi. Iya, tanyain. Lu kenapa sih, Bang? Gua kenapa tadi di lokasi ini lu bawa busnya begitu-gitu gitu kan? Gua nggak sadar, Bang. Gua nggak tahu. Maksud lu nggak tahu gimana sih? Kan lu yang nyetir gitu kan? Enggak, gue cuman ingatnya gue dengar suara klakson. Lu ingat tadi? Gue nyalip, gue klakson panjang. Dia dengar, gue cuman ingat gue dengar suara klakson. Apa tadi sebelumnya gue nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Blackout dia.
ada yang ngasih tahu gua. Penumpang bus itu ada yang ngomong ke gua, sopirnya juga kerasukan bang. Hah? Serius lu gitu kan? Iya bang, lillahi ta'ala, demi Allah nih, sopirnya juga kerasukan bang. Gimana? Sopirnya mengeram sambil bawa bus, matanya melotot sambil bawa bus. Tapi dia nggak, tangannya tetap setir gitu. Mulai benernya tuh pas abang lewat, abang nyalip tadi ngelakson, baru bener lagi. Mulai sadar tuh dia. Gimana kondisinya di mobil itu loh? Chaos kan, kebayang dong chaosnya kayak gimana. Oke, tapi masalah nggak nyampe di sana pak. Nyampe kampus, kita drop off semua. Adik-adik gue yang tinggal jauh dari kampus segala macam, gue putusin buat udah kalian nginep aja di kampus. Gue buka beberapa ruangan kelas, termasuk ruangan dosen di fakultas. Pokoknya kalau di kampus itu fakultas yang paling belakang udah. Nah, lu tahu tuh kampus mana? Fakultas paling belakang. Gue buka ruangan dosen, ruangan dekan bahkan gue buka. Jadi pokoknya malam itu berubah di kamar semua, ruangan-ruangan dosen itu. Bayang 400 pak, 400 mahasiswa nginep di kampus semua gitu. Gue ingat malam itu gue tidur di ruangan tata usaha. Ruangan tata usaha itu lumayan gede, di kayak meja gini, gue di belakang meja gini, gue nyelip gitu kan. Dulu badan gue belum segede ini. Oke. Belum segede ini gitu loh. Tidur. Dan di ruangan itu juga ada beberapa orang yang kerasukan istirahat di sana. Yang tadinya kerasukan istirahat di sana. Tidur pagi tuh gue kebangun dengar teriakan lagi. Teriak. Gue sampai bosen pak. Bosen bener-bener kayak, teriak mulu nyanyi kayak sesekali gitu kan. Teriak mulu gitu kan. Kayak udah hal biasa itu buat gue gitu loh. Dengerin yang kerasukan gitu. Nah, akhirnya kita datengin, ada beberapa dosen kita yang bisa ngeruqyah, yang bisa punya kemampuan buat ngeruqyah. Karena menurut kita ruqyah, kalaupun benar ini mereka kerasukan, ini gongnya nih ya, kalaupun benar mereka kerasukan, harusnya bisa selesai dengan ruqyah. Kayak datang tuh 2 orang, 1 apa 2 orang yang bisa ngeruqyah. Di evakuasi itu 1 orang. Ini gongnya nih. Gue dievakuasi 1 orang, cewek. Dirukyahin. Ngobrol akhirnya. Sama roh-roh tadi, jin-jin tadi. Ngobrol. Dari situ terungkap. Ternyata mahasiswa yang KKN tadi, yang KBM tadi, sorry, bukan KKN. Itu ada yang mesum di lokasi kemah. Mesum itu gini. Gue ingat waktu itu hari Jumat ternyata. Posisinya itu hari Jumat ya. Pas kerasukan itu hari Jumat. Di saat orang-orang lagi pada sholat Jumat, ada beberapa orang yang pacar-pacaran di tenda. Ada cowok tidurnya di paha cewek. Gitu-gitu, peluk-pelukan, segala macam. Si roh ini yang ngasih tahu. Dan lu tahu roh itu siapa? Siapa? Yang dilihat sama temen gue yang M tadi. Ada cewek pucat. Iya. Kenapa gue tahu? Dia ngomong, gue tanya, lu ada nggak menampakkan diri? Ada. Gua kasih lihat diri gua ke teman abang. Ke teman abang yang bajunya ini, bentukannya begini. Siang-siang, gue mau kasih peringatan, tapi dia nggak percaya. Kalau dia udah ngeliat gue udah ngasih lihat diri gue, bentukan gue ke dia. Si cewek itu umurnya sekitar 14-15 tahun. Dia udah meninggal sekitar 40 tahun yang lalu di sana. Meninggalnya di sana, di lokasi kemah itu. Kasih tahu tuh, begini pak, ada yang mesum gitu. Terus ada juga, jadi di lokasi kemah itu pak, di bawah lokasi kemah itu ada kayak semacam pemandian umum
kolam gitu, yang biasa dipakai sama warga buat berenang, ambil air minum segala macam gitu. Cuman mahasiswa-mahasiswa ini yang which is itu junior-junior gua, ada yang mandi di sana pas maghrib. Udah lengkap tuh, mesum, mandi di pemandian itu pas maghrib, which is itu dilarang sama orang sana. Kalau mau mandi sebelum jam 5 sore, tapi mereka nekat mandi jam setengah 6. Yang gua nggak tahu kejadiannya. Iya sih, wajar sih nggak tahu gitu. Nah, Enak banget tuh. Akhirnya karena setelah dulkiah satu keluar nih, yang tadi ngasih info itu keluar, udah dia sadar, benar-benar sadar banget, ya kan. Oh, gua sempat nanya, ada berapa orang kalian di sini? Kalian berapa orang sih semua total? Dia jawab tuh nggak berapa, banyak banget. Penghuni tempat itu pada marah semua ke kalian gitu. Banyak banget yang ikut. Kita mikir dong, oh, berarti yang banyak banget itu ini nih yang masuk ke 32 orang tadi. Kurang satu, sisa 31 orang yang masih kerasukan. Saat itu juga, hari itu juga. Dari Solok ke Padang masih kerasukan semua. Mungkin saking banyaknya Ki ya, mungkin satu orang tuh yang masuk itu bukan satu doang. Benar. Iya kan? Benar banget. Jadi kayak misalnya keluar, ada yang masuk lagi, ada yang di dalam lagi. Bahkan ada yang numpuk-numpuk. Iya kan? Ada yang dalam tubuhnya tuh kayak ada banyak iya, jin gitu loh. Betul. Iya. Ada satu sih yang paling parah, gue lupa namanya. Katakan si Anggi yang ngobrol sama tadi gue ya, yang ngobrol tadi sama gue, itu maksudnya si Anggi itu orang tuanya sampai datang ke kampus ngurusin anaknya, ngajiin, didoain segala macam. Si orang ngedoain itu ngomong, ini anak banyak banget yang masuk ke dia. Banyak banget yang masuk ke dia. Lebih dari 20 yang masuk, yang ada dalam badan dia sekarang. Masuk semua. Itu dia pada saat kita ngajiin, doain itu, dia belum benar-benar sadar, Pak. Masih kayak pokoknya kayak bukan dia gitu loh. Kadang nangis, kadang teriak sendiri, kadang ngoceh nggak jelas, kadang marah segala macem. Sampai akhirnya si ibunya si Anggi ini mau gantiin baju dia, pakaian dia. Maksudnya? Mau ganti pakaian karena udah nggak ganti pakaian selama hampir 2 hari. Iya. Di depan gua, tapi di depan gua. Ya maksud gua tuh yang nggak teranjang-teranjang banget ya gitu. Pas dibuka, gue ingat banget, pas dibuka bagian punggung ini, pakaian di bagian punggung itu udah hijau, kayak bekas dipukul. Kok bisa? Nggak ngerti. Gue ngeliat, ini beneran nih kayaknya. Bener-bener kerasukan mereka kayak. Kok bisa? Nah, terus selesainya itu, kejadian, malam, malam nyampe Padang, ya kan, siang, malamnya lagi, kita datengin warga-warga yang ada di lokasi sana. Sesepuh lah. Oke. Kita undang ke Padang, urusin nih, ini gimana bagusnya, baiknya kayak gimana. Karena situasinya ini masih banyak yang masih kerasukan, masih banyak banget. Ada yang belum keluar, beberapa udah ada yang sadar, benar-benar sadar lewat proses ruqyah tadi. Tapi masih ada juga yang belum benar-benar sadar gitu. Tubuh dia, alam bawah sadar itu masih dikuasain gitu. Lu boleh percaya boleh enggak, tapi di saat itu gue juga di posisi lu. Ngelihat itu kayak rasional, boleh di antara percaya atau enggak, tapi itu kenyataan gitu. Gue alamin sendiri gitu. Yang kayak percaya atau enggak, tapi ini kejadian gitu. Mereka itu kita ngomong sama dia, kita ngobrol sama dia, kayak gue bilang tadi, tapi itu bukan dia gitu. Nah, itu masih banyak tuh yang begitu, Pak. Kita datengin warga di sana, sesepuh di sana, ngobrol sama pihak kampus, ada yang ngaji juga, ada yang melakukan semacam ritual juga, sampai tengah malam mau pergantian hari ya, si sepuh ngomong gini, untung kalian nggak ada yang mati. Hah? Maksudnya gimana Pak? Gitu kan?
untung kalian nggak ada yang mati. Karena biasanya kalau udah kemasukan gini, itu ada yang mati gitu loh. Ada yang dibawa sama tubuhnya karena dikuasain oleh jin-jin itu, dibawa ke jurang, pinggir jurang lalu lompat. Iya. Betul. Pikiran gue di situ tadi. Iya, bukan ngebunuh ya gitu loh. Karena secara teori, secara keilmuan, makhluk-makhluk gaib itu nggak bisa ngebunuh kita yang makhluk kasat mata. Tapi mereka bisa masuk ke kita, bisa mempengaruhi kita, misalkan lu bawa motor, nutupin mata lu tiba-tiba gitu kan, lalu kecelakaan, gitu-gitu bisa itu. Untung kalian nggak mati. Karena mereka minta darah. Kalian udah melanggar aturan mereka, kalian udah melanggar tata krama di rumah mereka. Mereka nggak senang, mereka marah, dan mereka minta darah. Itu kejadiannya. Sampai pada akhirnya si sepuh ini doa, ya ritual keluar tuh, sadar. Saat 30 sadar semua. Keluar. Jin-jinnya yang mereka tadi awalnya kerasukan, mukanya merah lagi, nggak pucat lagi, udah baru kayak orang beneran gitu loh. Ceritanya begitu, hanya gara-gara kita, bukan hanya sih ya, itu memang kesalahan, emang goblok juga sih junior-junior gue saat itu ya. Mesum di tenda, segala macam, pacaran, kita di hutan, kita di kawasan yang kita nggak bisa kontrol nih gitu loh. Kita nggak bisa kuasain karena ini alam terbuka segala macam. Mereka malah bertindak yang aneh-aneh dan sesukanya mereka aja gitu loh. Gue sempet tanya ke ada junior gue, lu apa yang ada di ingatan lu terakhir? Gue kaget bang, kok tiba-tiba gue ada di sini? Karena sebelumnya gue lagi makan gitu, yang cowok. Gue lagi makan, habis itu gue nggak tahu apa-apa lagi gitu. Kayak, lu bayangin, lu lagi makan, tiba-tiba nutup mata, pas lu buka mata, lu udah di sini gitu loh. Skip mereka. Padahal di saat mereka skip tuh mereka ada interaksi sama gue. Ada ngobrol gitu loh, segala macam, bahkan ada yang ngerokok, seperti gitu. Padahal mereka tuh masih kerasukan. Itu kejadian yang booming di kampus gue. Heboh sampai ke rektor segala macam karena rekor kerasukan 30 orang lebih. Gua ingat pasti rame itu. Gua nggak tahu ya waktu itu apakah masuk media, diliput media apa enggak, gua nggak tahu. Tapi gua nggak salah gua masuk media, sempat diliput sama koran gitu, heboh sampai akhirnya kampus gua ngubah kebijakan, nggak boleh lagi adang kemah. Mahasiswa baru nggak boleh lagi KBM. Karena pengalaman fakultas gue ada 400 orang, 30 orang pak kerasukan, dan itu terjadi depan mata kepala gue. Gue ngobrol sama beberapa dosen gue yang paham agama. Kerasukan itu, begitu lu ngelihat orang kerasukan secara naluriah, kalau lu nggak paham agama, nggak paham duduknya diri lu. Jadi manusia itu punya dua tipe. Orang yang berpikir menggunakan cenderung menggunakan otaknya, dan orang yang cenderung menggunakan perasaannya. Manusia itu dua tipe tuh. Nah, orang-orang kerasukan ketika dia nggak kuat di antara dua itu. Maksudnya agak bimbang. Iya, dia nggak bisa pakai otaknya. Kosong lah ya jatuhnya. Kosong gitu ya. Itu ya. terjadi kapan coba? Pas lu ngantuk, lapar, sama galau. Sama sakit kayak 4. Itu jadi di 4 situasi itu. Nah, ketika lu ngeliatin orang kerasukan, maka lu otomatis ngerasa 4 di antara yang gue bilang tadi. Bisa jadi lu ngerasa ketakutan, atau lu merasa gak enak badan apa gimana gitu. Nah, akhirnya itu roh, itu si jin gampang masuk ke lu. Jin-jin yang ada di lokasi itu, karena pada prinsipnya adalah kita hidup berdampingan ya, di mana aja itu ada gitu loh. Mau di sini, mau di pinggir jalan sana, apa gimana, ada gitu loh. Karena kitanya aja nggak bisa ngelihat gitu loh. Nah, karena kita lagi nggak kuat nih secara manusia ya, kita lagi galau segala macam, mereka bisa masuk.
mereka sih, bisa aku mempengaruhi kita. sempat ini juga, cari tahu juga tentang kayak Ya gitu. ternyata itu penyebabnya, masuk akal. Masuk akal. Dari sana ya akhirnya gue percaya gitu. Oh, kerasukan itu ternyata benar ada. Dan orang-orang gaib itu, orang-orang makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu punya kontrol penuh terhadap diri kita ketika kita tidak punya kontrol penuh ke diri kita. Betul, setuju aku tuh. Kopi saya. Thank you Gi. Nah, Siapa? gitu teman-teman buat yang lagi nonton ini, aku nyebutnya sahabat kali ya. Boleh. Sahabat di Sahabat. malam gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ada cerita yang punya, maksudnya kejadian yang dialami ya, kejadian yang dialami, boleh tuh Benar-benar dialami ya. kirim email di sini dan ntar aku bakal cantumin email sama kontak WA di description. Ya, kita bahas di konten kita selanjutnya. Ya kalau misalnya memungkinkan untuk datang ke sini ya datang, Monggo. kita datangi. Itu lebih bagus. Lebih bagus. Jadi langsung Lebih dari ngena kita, gitu loh. orangnya yang Iya, saksi mata, Saksi mata. yang ngalamin langsung dengan catatan bener-bener ngalamin ya gitu loh. Minimal lu ngeliat deh dengan mata kepala lu sendiri, bukan dengar cerita dari orang lain yang belum tentu benar kebenarannya gitu loh. Kita kan ada itu Pak, orang-orang dapat wah temannya teman gua. Iya. Gak Gak apa-apa, apa gitu. Gak apa-apa. Maksudnya dalam artian meskipun teman gue ntar sampai ke temennya. Iya, Kalau sampai temannya. emang mau bercerita di sini, Ayo. langsung kirim email dan di situ ada WA-nya juga. Oke, mantap. Oke, thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa bagikan ya. Jangan lupa like, jangan lupa komen, Dan subscribe. dan subscribe. Sahabat Jendela Malam, jangan dengar sendirian.